di video sebelumnya kita sudah bertanya kepada salah satu instruktur ya, yakni Bapak Aris Wandi terkait dengan proses pendaftaran, pembuatan akun siap kerja, mengisi Google Form, kemudian dimasukkan ke grup WhatsApp, ujian tertulis, kemudian wawancara dan registrasi ulang gitu kan. Nah, di video ini saya akan memberikan tips ya agar teman-teman bisa diterima untuk pelatihan di BLK seluruh Indonesia. Di sini saya akan menekankan poin-poin yang perlu teman-teman pelajari, pahami, dan persiapkan. Pertama, kemarin kita sudah berbicara mengenai mengecek jadwal pembukaan pelatihan ya bersama dengan Bapak Aris Wandi, di mana disampaikan bahwa pembukaan pelatihan itu bisa dilihat di website dari BLK dari masing-masing domisili teman-teman gitu kan. Kalau teman-teman di BLK Solo bisa cek di websitenya, kalau di Karanganyar bisa cek di websitenya, atau bisa cek di akun Instagram dari masing-masing BLK. Kalau saya pribadi, kemarin saya justru mendapat informasinya dari postingan di Instagram. Jadi saya nggak buka websitenya setiap hari gitu kan. Saya nggak buka websitenya untuk mengecek pembukaan pendaftaran, tetapi di Instagram itu ada postingannya. Kemudian saya mendaftar setelah mengetahui informasi tersebut dari Instagram. Sebelum mendaftar di link pendaftaran tersebut, kita harus pertama membuat akun siap kerja terlebih dahulu. Siap kerja ini merupakan akun yang dibawahi oleh Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker, di mana kita di situ membuat akun dan melengkapi profil informasi kita di dalam akun tersebut. Saran saya adalah ketika teman-teman sudah membuat akun siap kerja, itu akunnya diisi dulu, disiapkan terlebih dahulu, profil picture-nya diganti, kemudian riwayat-riwayatnya ditulis semua, karena itu nanti menjadi salah satu unsur yang dinilai. Jadi sebelum teman-teman mendaftar, mengisi Google Form yang nantinya ada di pengumuman pelatihan, pastikan terlebih dahulu akun siap kerjanya ini sudah siap gitu ya. Dalam arti semuanya diisi secara lengkap, baik riwayat pendidikan, mungkin pernah kerja di mana, mungkin pernah training di mana, itu diisi semua. Kalau sudah akun siap kerjanya lengkap gitu ya, sudah berisi banyak informasi yang berguna, kemudian kita mengisi link pendaftaran yang berupa Google Form. Ketika mengisi Google Form ini, pastikan nomor HP yang teman-teman isi di Google Form itu merupakan nomor HP yang terhubung dengan WhatsApp. Kenapa? Karena di tahap selanjutnya kita akan dimasukkan ke grup WhatsApp seperti yang diinformasikan kemarin, di mana kita akan mendapatkan semua informasi untuk tahap-tahap selanjutnya dari grup WhatsApp tersebut. Jadi pastikan nomor HP yang diisi di Google Form adalah nomor HP yang ada WhatsApp-nya gitu ya. Nah, kemudian masuk ke ujian tertulis online ya. Ujian tertulis online ini akan diinformasikan melalui grup WhatsApp, dan link untuk mengikuti ujian tertulis online ini akan dibuka di jam tertentu, tanggal tertentu. Jadi hanya dibuka di momen tersebut, dan ada dua sesi pagi dan sesi sore. Kalau teman-teman nggak sempat mengerjakan di pagi, kerjakanlah di sore. Tapi kalau sudah mengerjakan di pagi, nggak perlu mengerjakan di sore lagi. Jadi kita cuma perlu membuka link untuk mengerjakan tes ujian tertulis tersebut satu kali aja. Nah, sesinya itu teman-teman bebas, mau pilih yang pagi atau yang sore, tergantung dari waktu luangnya teman-teman gitu. Nah, ujian tertulis ini terdiri dari dua tipe soal ya. Soal pertama adalah soal TPA, tes potensi akademik, yang isinya analogi, sinonim, antonim, kemudian deret angka itu ya. Jadi basic TPA, tes potensi akademik. Yang kedua adalah tes kejuruan, berdasarkan kejuruan yang teman-teman pilih. Jadi kalau teman-teman memilih kejuruan seperti saya misalnya otomotif, pertanyaannya adalah seputar dunia otomotif gitu. Jadi setidaknya kita harus tahu terlebih dahulu fundamental dari kejuruan yang ingin kita masuki. Kemudian setelah ujian tertulis online dan kita lulus gitu ya, lulus ujian tertulis online, itu melanjutkan di proses interview. Proses interview ini atau proses wawancara ini harus dilakukan secara langsung. Selain kita berinteraksi dengan asesor yang nantinya akan menilai kita akan diverifikasi identitas kita apakah sesuai atau tidak, seperti itu. Di proses interview ini ada beberapa poin yang nanti ditanyakan ya. Jadi kalau teman-teman pengen mungkin sudah siap untuk
tes wawancara atau tes interview itu ada beberapa yang teman-teman harus siapkan. Yang pertama kali yang akan ditanyai adalah motivasi teman-teman ikut pelatihan di BLK. Motivasi itu bisa berasal dari diri kita sendiri maupun motivasi eksternal gitu kan. Siapa yang memotivasi kita? Misalnya orang tua kah, atau suami, atau istri, atau justru motivasi berasal dari dalam diri kita sendiri gitu. Kalau saya dulu menjawabnya yang memotivasi ya diri saya sendiri gitu kan. Karena motivasi dalam diri sendiri itu lebih kuat dibandingkan motivasi eksternal gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tujuan teman-teman mengikuti pelatihan di BLK. Tujuannya apa? Kenapa teman-teman pengen berlatih di BLK? Terkait dengan kejuruannya ya. Misalnya teman-teman mau belajar seperti saya sepeda motor injeksi atau kendaraan ringan. Itu tujuannya untuk apa gitu kan? Apakah wirausaha, ataukah menambah skill dan pengetahuan, ataukah pengen bekerja di perusahaan yang memang membutuhkan sumber daya manusia? Itu nanti teman-teman harus siapkan jawabannya. Kalau jawaban saya adalah pengen berwirausaha atau melebarkan bisnis saya ke bidang yang sebelumnya belum saya pahami, yakni sepeda motor injeksi gitu kan. Karena basicnya saya sudah punya bisnis, kemudian pengen saya kembangkan, makanya saya belajar di BLK ini gitu kan. Jadi tujuan tersebut adalah sesuatu hal yang nanti akan dinilai oleh asesor ketika teman-teman ingin mengikuti pelatihan di BLK. Nah, yang ketiga adalah pertanggungjawaban ya. Pertanggungjawaban ini merupakan pertanyaan yang cukup unik ya. Jadi saya ditanya waktu itu, kalau misalnya nanti kita sebagai peserta itu putus di tengah jalan gitu kan, tidak menyelesaikan pelatihan, apakah bersedia untuk mengembalikan anggaran yang sudah dialokasikan untuk kita gitu. Karena pelatihan di BLK itu adalah pelatihan gratis yang dibiayai oleh pemerintah. Di situ kita harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kita peserta pelatihan itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kalau nanti terjadi sesuatu, misalnya kita nggak selesai atau mungkin kita berubah pikiran, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas biaya yang sudah keluar untuk pelatihan kita, seperti itu. Pastinya teman-teman harus menjawab bahwa bersedia ya kalau memang diharuskan untuk mengganti rugi karena tidak bisa mengikuti pelatihan secara menyeluruh gitu kan. Nah, yang terakhir adalah proses registrasi ulang ya. Proses registrasi ulang ini hanya untuk memastikan bahwa informasi yang teman-teman berikan adalah informasi yang sesuai dengan yang sebenarnya gitu. Nah, ada poin-poin penting ya yang menurut saya akan menjadi nilai lebih kalau teman-teman memperhatikan poin-poin penting ini. Pertama, ketika memang sudah lolos gitu ya, ujian tertulis, kemudian ada jadwal interview dan registrasi ulang, itu pastikan teman-teman datang tepat waktu. Jadi jangan sampai misalnya jadwalnya jam 7 pagi itu teman-teman datangnya terlambat gitu ya, karena itu akan memberikan image yang kesan yang sangat negatif sekali pada diri teman-teman gitu kan. Jadi pastikan datangnya tepat waktu. Yang kedua adalah menggunakan pakaian sesuai dengan yang diminta oleh BLK tersebut. Biasanya pakaiannya adalah pakaian putih, kemeja putih dengan celana hitam. Celana hitam ini boleh celana bahan atau celana jeans yang memang diharuskan warna hitam gitu ya, dengan atasan warna putih. Nah, lebih baik ketika diminta pakaiannya seperti ini, teman-teman menggunakan sesuai dengan yang diminta. Dan yang ketiga adalah terkait dengan perilaku, etika, dan sopan santun kita. Jadi ketika berinteraksi dengan asesor itu kita dinilai orangnya seperti apa sih, perilakunya seperti apa, kemudian orangnya norma dan etikanya gimana, itu dinilai untuk nanti menjadi pertimbangan BLK merekrut kita menjadi salah satu peserta pelatihannya. Nah, itu tadi tips dari saya buat teman-teman yang pengen mendaftar di BLK ya. Tips ini berguna bagi teman-teman yang nanti pengen mendaftar pelatihan di BLK. Jadi kalau teman-teman punya keinginan untuk mendaftar di BLK, tips-tips tadi bisa teman-teman gunakan untuk bisa diterima dan mengalahkan kompetitor lain. Di video selanjutnya kita akan membahas aktivitas pelatihan di BLK mulai dari minggu pertama hingga minggu terakhir. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bermanfaat bagi teman-teman.